Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita sama-sama berada di masjid yang megah, indah, dan mulia ini. Masjid adalah tempat paling mulia, Baitullah. Kemudian disandingkan dengan pasar. Pasar tempat yang paling buruk. Kenapa masjid itu menjadi tempat yang mulia? Terus kenapa disandingkan dengan pasar, tempat yang paling buruk? Karena masjid itu tempat berkumpul, pasar juga tempat berkumpul. Tetapi berkumpulnya orang-orang di masjid itu penuh dengan kebaikan. Berbicara hal-hal yang baik, ingin mencapai tujuan-tujuan yang baik untuk kehidupan kemanusiaan, kehidupan keagamaan, yang pada akhirnya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lantas kenapa pasar menjadi tempat yang buruk? Karena di pasar banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Orang tipu, menipu, bohong, membohongi demi keuntungan semata. Jadi ada dua tempat, masjid tempat berkumpul orang-orang, pasar juga tempat berkumpul orang-orang, tetapi ada dua hal yang berbeda dengan sangat ekstrim. Alangkah baiknya kalau orang-orang yang sering berkumpul di masjid juga menguasai pasar, supaya pasar itu menjadi baik. Makanya zaman dulu pasar dibangun juga dekat-dekat masjid. Itu untuk merubah tempat yang buruk itu menjadi tempat yang baik. Jadi inilah tempat yang paling mulia. Di sini berkumpul orang-orang baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada keimanan, keislaman, untuk mencapai kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Yang saya hormati para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua yang hadir pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadi sebuah keberkahan. Pagi ini saya ingin menyampaikan, membahas, mengkaji tentang meningkatkan kualitas umat. Berbicara tentang kualitas, ini kalau dalam dunia modern tuh ada standar, ya. Kalau di kantor-kantor ada ISO 9000 apa segala macam tuh standar-standar untuk mencapai kualitas yang tinggi dalam manajemen di perusahaan-perusahaan, di organisasi, dimanapun. Orang-orang berbicara kualitas karena tanpa kualitas yang baik mutunya rendah. Demikian juga kita umat muslim, umat Islam, kalau kualitasnya rendah, mutunya rendah, kita selalu berada di bawah, didominasi oleh orang-orang lain yang mutunya tinggi, kualitasnya tinggi. Islam itu sangat mementingkan kualitas. Tinggal kita bagaimana caranya meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas umat. Nah, bicara kualitas, kualitas apa yang harus kita tingkatkan? Karena kehidupan ini sangat umum, sangat global, sangat luas. Jadi harus ada fokus diri kita. Nah, cobalah pertama kita lihat sebuah hadis. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat di sini harus juga kita maknai kualitas itu tadi. Terus ada kosakata dicintai, mahabbah nih, perasaan. Allah mencintai orang mukmin yang kuat. Mungkin kalau secara fisik kita lihat, badannya kuat, sehat, ya, jadi tidak sakit-sakitan. Makanya olahraga juga penting. Makanan bergizi juga penting. Barangkali itu salah satu alasan pemerintah saat ini memberikan makanan bergizi kepada rakyat supaya sehat dan kuat. Itu secara fisik. Keilmuan juga harus kuat. Ya, memiliki pemahaman keilmuan yang baik, yang bagus,
Tentu saja melalui literasi, membaca. Nah, dalam Al-Quran juga udah disampaikan, Iqra, kita harus membaca. Itu untuk memperkuat kita, meningkatkan kualitas kita. Jadi Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Jadi kedua-duanya ini masih ada kebaikan, walaupun lemah tadi masih ada kebaikan dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita melihat orang yang lemah, orang yang berkekurangan, mestilah kita melihat hal-hal yang lebih yang dimiliki oleh orang itu. Hal positif yang dimiliki orang itu. Jadi bukan berarti kalau sudah mukmin lemah itu udah nggak ada apa-apa sama sekali, masih lebih baik karena dia beriman dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Jadi harus kita lihat hal-hal positif, keunggulan yang dimilikinya. Karena semua orang punya kelemahan dan kekurangan. Itu sudah kodrat. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan dalam bidangnya masing-masing. Kemudian lebih lanjut, bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan dan kehendak oleh Allah pasti dilakukan. Sebab kata seandainya itu dapat membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dalam hadis ini ada 3 poin yang menjadi yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, mukmin yang lebih kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Yang kedua, kita harus selalu memiliki kesungguhan, mujahadah dalam menggapai hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Disertai kesungguhan pula dalam memohon pertolongan kepada Allah dan tidak boleh lemah dan frustasi ketika menghadapi kesulitan. Nah, kita harus bersungguh-sungguh menggapai hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Hal-hal yang bermanfaat itu apa kira-kira? Kalau secara umum ya bisa menuntut ilmu,
mencari rezeki, bekerja itu ibadah juga. Ya. Kalau bekerja tidak sungguh-sungguh, ya tidak berprestasi. Kalau dalam bidang servis pelayanan, ya ditinggal orang. Jadi melakukan hal-hal yang bermanfaat itu secara sungguh-sungguh, mujahadah. Jangan asal-asal. Ya. Harus melampaui target. Jadi kalau kualitas SDM di kantor itu kan suka dibuat pemetaan ya. Ada kelompok pegawai, kelompok pekerja yang memiliki kecerdasannya tinggi, pinter, cerdik, dan juga rajin. Nah, ini udah top kelompok pertama. Dan itu tidak banyak dalam perusahaan itu, di organisasi itu, cuma sedikit. Orang memiliki pengetahuan yang baik, yang bagus, nah, sikap karakternya, nilai-nilai yang dimilikinya juga baik, bagus. Yang kedua, orang yang memiliki pengetahuannya baik, keterampilannya baik, tetapi nilai moralnya itu agak kurang bagus. Ya. Ada yang suka marah-marah, ada yang suka membentak-bentak, ada yang ini, ada yang itu. Tapi orangnya cerdas. Ya. Nah, kelompok yang berikutnya pengetahuannya agak kurang baik, keterampilannya juga baik. Keterampilannya juga kurang. Tetapi humble, baik sekali dalam bersikap, suka menolong, ya. Ini kualitas hasil kerjanya juga nggak terlalu bagus, tapi sikapnya aja yang baik. Makanya suka dibikin tuh diklat ya, divisi untuk meningkatkan kualitas SDM di organisasi, di sekolah, di perusahaan, di mana-mana. Oh, ini pinter, ilmunya baik dan sebagainya, tapi nilai-nilai akhlak dan moralnya agak kurang bagus. Nah, itu diarahkan pembinaannya kepada hal-hal yang dalam bidang akhlak, harus banyak diberi pengajian, nasihat-nasihat. Nah, bagi orang-orang yang ilmunya kurang, keterampilannya juga kurang, nah, masukkan ke pelatihan-pelatihan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Karena tuntutan pekerjaan itu setiap hari berubah, dinamis ya, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang. Jadi hal-hal ini harus menjadi perhatian kita umat muslim, supaya kualitas umat kita itu tidak ketinggalan, harus bagus. Ini bisa jadi kalau cara berpikir kita ya, ini sangat tergantung pada konstruksi cara berpikir yang dibangun oleh seseorang. Nih, kalau saya kurang di bidang ini, berarti saya harus meningkatkan diri di bidang ini. Nah, kualitas kita yang lebih baik, lebih bagus adalah ketika kita memiliki kelebihan, itu kita berikan kepada orang lain. Kita ajarkan orang-orang lain. Ini udah high quality, udah bagus banget kualitasnya. Karena kita mampu merubah orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ini yang ingin dicapai, supaya kualitas dan mutu umat itu baik. Dan ini juga termasuk yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Orang yang kuat, muslim yang kuat, mampu merubah situasi, mampu merubah keadaan orang-orang yang ada di sekitar, lingkungan sekitar. Bahasa agamanya ini kan kayak dakwah, mendakwahkan sesuatu kepada pihak lain tentang hal-hal yang kita miliki, yang baik, yang bagus. Ini kalau kita lihat para pendakwah di Nusantara ini, di negara kita, dulu 100% bukan Islam. 100% bukan Islam dulu, sebelum Islam datang ke Nusantara ini. Tetapi sekarang hampir 100%. Progresnya luar biasa. Para pendakwah-pendakwah itu, karena beban dakwah itu, kewajiban dakwah itu adalah kewajiban semua orang, semua muslim berkewajiban untuk berdakwah, bukan hanya yang di masjid-masjid saja, di kajian-kajian saja, ya. Karena ada kelemahan juga di kita sekarang, misalnya para pendakwah itu mestinya kan berdakwah di bidang keahlian masing-masing, ya, expert di bidangnya. Sekarang zamannya kita ini perkembangan teknologi, komunikasi, media yang luar biasa. Apakah kita pernah berpikir untuk menciptakan anak-anak kita untuk menjadi wartawan muslim, misalnya, ya. Jadi khusus kita sekarang harus mengarahkan ke situ, misalnya wartawan-wartawan kita berkualitas tinggi dengan keilmuan Islam yang tinggi, berdakwah melalui itu. Kita tidak bisa membendung itu perkembangan teknologi yang TikTok lah, yang apa, IG segala macam itu. Berdakwah melalui itu, bukan menebarkan hoax. Nah, ini juga salah satu cara meningkatkan kualitas umat muslim. Bikin konten kreator, ya. Nah, ini kita perlu juga meningkatkan konten kreator ini, Pak Agus, di masjid kita. Kalau kita lihat tuh yang lihatnya itu sedikit, ya, yang like-nya juga sedikit, ya. Masjid Raya Telaga Koripan. Nah, ini dengan cara kenapa orang-orang tuh bagus-bagus banget gitu, yang ikutnya juga banyak. Nah, itu juga menyangkut masalah kualitas dan mutu. Ngelihatnya seneng, menarik, ya, pencahayaannya bagus, gambarnya tajam, terang, kemudian isinya juga bagus, ya. Itu salah satu cara meningkatkan kualitas. Kemudian juga kita masih kekurangan, misalnya menciptakan pendakwah-pendakwah yang sesuai bidangnya. Apakah seorang sopir bisa berdakwah? Bisa di kalangan sopir, ya.
Nah, ini masih beruntung di sini ada driver-driver, maknanya pagi-pagi hari Rabu ya. Nah, pagi-pagi para driver itu di sini ikut. Para pedagang berdakwah juga di bidangnya. Jangan mengurangi takaran orang-orang di pasar, memberikan barang sesuai kualitas yang dijanjikan, jangan membohongi orang dalam memberi pelayanan, antara janji pelayanan dengan hasilnya berbeda. Jadi luas sekali cakupannya. Nah, ini bagian-bagian dari cara kita meningkatkan kualitas dan mutu umat muslim. Jangan hanya terpaku di masjid-masjid. Harus memberi pengaruh yang lebih luas. Jadi masing-masing kita mampu memberi pengaruh. Karena kalau kita terpaku hanya di masjid, kalau kita bandingkan dengan jumlah umat muslim di Candaloka, di Telaga Kauripan, yang datang ke masjid cuma berapa orang, rasionya sedikit. Dan yang datang masjid itu juga orang yang sama. Jadi pelan-pelan harus kita perluas pengaruhnya. Nah, jadi tadi sudah 2 poin. Yang pertama, orang mukmin yang kuat, ya, memiliki kekuatan berkualitas lebih baik dibandingkan dengan orang yang lemah, tidak berkualitas. Yang kedua, mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, mendakwahkan orang, memberi sharing, ya, istilahnya sekarang tuh sharing, berbagi kepada orang lain apabila kita memiliki kelebihan-kelebihan dalam bidang apapun. Kalau zaman dulu masih ada tuh, oh itu rahasia perusahaan, oh kelebihan kita nanti kalau kita ajarkan kepada orang lain, kita nanti takut nggak laku atau ketinggalan, ya. Nggak begitu, kita harus terbuka. Nah, tadi kita harus bermujahadah, tapi kita juga tidak boleh frustasi ketika menghadapi kesulitan. Ini dalam surat Yusuf ayat 87 disampaikan, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Gak boleh kita berputus asa, ya. Agar kualitas hidup kita itu baik, selalu membangun harapan, jangan putus asa. Kita harus memiliki harapan yang ingin kita capai, membuat target-target dalam hidup ini untuk kita capai, berharap kita akan mencapainya. Yang ketiga, hadis tadi menegaskan pula orang yang beriman agar jangan menyesali perbuatan yang sudah terjadi, sambil mengatakan, seandainya aku melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka pasti tidak akan terjadi begini. Tetapi katakanlah semuanya berdasarkan ketetapan Allah. Kadangkala kita itu kalau sudah
mengalami kegagalan, tidak mencapai apa yang kita inginkan, suka berandai-andai. Waduh, seandainya saya begini tadi, makanya akan begini. Sekiranya aku begitu tadi, maka akan begini. Nggak usah menyesali lagi apa yang sudah terjadi. Karena apa yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Ya. Jadi manusia hanya bisa merencanakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi kita bisa merencanakan sesuatu, tetapi Allah lah yang menentukan, yang menetapkan. Rencana Allah lah yang berlaku, yang terjadi. Hidup kita akan tenang. Tidak perlu berandai-andai. Oh, memang begini ketetapan Allah. Ada juga walaupun orang sudah berusaha keras, berusaha kuat sekali, tetapi tidak tercapai. Ada juga yang ditipu orang. Ya. Ini ada teman saya kemarin udah bikin proyek bersama-sama. Terus sudah membuat perencanaan, sudah menghitung segala macam. Ditinggalin sama temennya. Ya. Terus marah-marah. Ya. Stroke jadinya. Habis itu ingat-ingat kenapa bisa stroke begini ya. Oh, rupanya kemarin tidak mampu mengendalikan emosinya. Emotional intelligensinya kurang. Tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Ini juga termasuk orang lemah. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri sendiri, ini termasuk lemah kita itu. Tidak berkualitas. Bagaimana kita ingin mengendalikan orang lain, mengendalikan diri saja tidak bisa? Jangan termasuk golongan itu. Bahwa apapun yang terjadi itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah digariskan di sana. Nah, ini 3 poin yang ada di dalam hadis tadi. Nah, kemudian hadis ini sudah berlalu lebih dari 15 abad yang lalu ya. Tapi sangat perspektif jauh ke depan. Beyond, ke depan terus menerus masih tetap berlaku. Kemudian kita coba lihat surat Al-Baqarah ayat 249. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dengan kualitas dan mutu yang tinggi, walaupun jumlahnya sedikit, mampu mengalahkan yang lebih banyak. Ya. Umat muslim di Indonesia ini berapa persen sekarang? Kalau dulu hampir 100% ya. Tapi berapa? 90. Apakah kita merasa bahwa kita bisa mendominasikan diri dalam mengelola pemerintahan negara ini? Apakah kita merasa bahwa umat muslim mampu menguasai sumber daya alam Indonesia ini lebih banyak? Pertambangan-pertambangan dikuasai oleh orang-orang muslim,
dan lain-lain. Jadi kualitas itu sangat menentukan. Ya, kualitas sangat menentukan. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Mutu dan keunggulan yang harus kita bangun antara lain. Nah, kita tadi kan bicara meningkatkan kualitas umat muslim, meningkatkan mutu. Nah, harus kita fokus kelompokkan kepada yang pertama, kita harus unggul dalam keimanan dan ketakwaan. Jadi fokus kita itu meningkatkan mutu dan keunggulan yang harus dibangun. Yang pertama, keunggulan dalam keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa akan mengundang rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengundang keberkahannya. Dalam An-Nahl ayat 97, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka. Kemudian dalam Al-A'raf 96, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Keunggulan dalam bidang iman dan takwa ini dilandasi dengan pemahaman agama yang benar. Nah, ini jangan lupa, kita beriman, bertakwa tapi tidak memiliki keilmuan, pemahaman agama yang baik. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Ajaran Islam yang komprehensif, syumuliyah, dan rahmatan lil alamin, jauh dari pemahaman sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ini yang lebih mengemukakan, lebih mendominasikan diri melalui akal, logika. Karena beriman ini kita percaya apa yang disampaikan di atas. Kadangkala keilmuan kita saja yang belum mampu menjangkau, ya, menghubung-hubungkan. Nah, masalah iman dan takwa ini hanya kita sendirilah yang tahu. Ini sangat-sangat personal, sangat pribadi. Hanya kita sendiri yang tahu tingkat keimanan kita, ketakwaan kita. Ya. Itu juga yang membedakan kita di hadapan Allah. Ketakwaan kita yang membedakan kita dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus unggul dalam keimanan, ketakwaan melalui pemahaman agama yang baik. Jangan ikut-ikutan tapi tidak paham. Ya. Jangan sekuler. Ya. Karena sekarang sekularisme itu juga berkembang pesat gitu. Yang kedua, keunggulan dalam ibadah dan akhlak.
Kalau yang pertama tadi iman dan takwa, sekarang ibadah dan akhlak. Artinya setiap muslim harus melatih diri disiplin dalam ibadah dan pembiasaan akhlakul karimah. Tanpa kedua sikap itu tidak akan ada maknanya keunggulan dalam bidang yang lain. Ini dalam surat Maryam 59 dan hadis Nabi SAW. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang lebih jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nah, ini poin penting, sangat penting juga, ibadah dan akhlak. Allah menurunkan Nabi Muhammad itu untuk memperbaiki akhlak. Ya. Hampir isi Al-Quran itu hampir semuanya bicara tentang akhlak, keadilan dan sebagainya. Ini poin kedua yang harus kita capai keunggulannya. Ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya mengaji. Bekerja itu juga ibadah. Jadi ada beberapa golongan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, golongan abid, orang-orang yang sholat, baca Quran, terus beribadah. Ya. Itu jalan mereka untuk mencapai kedekatan diri dengan Allah. Yang kedua, orang-orang alim, memberikan pengetahuan kepada pihak lain yang membutuhkan. Itu adalah cara kelompok ini mendekatkan diri dengan Allah. Itu kerjanya. Jadi dakwah di sana, dakwah di sini, ke sana kemari. Kemudian muta'alim yang belajar, ya, anak-anak sekolah, mahasiswa, santri, itu jalan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Itu ibadah, semua ibadah. Ya. Kemudian ada kelompok yang berikutnya yang bekerja mencari nafkah kepada keluarganya, bekerja, ya, terus bekerja untuk mencukupi nafkahnya, ya, untuk mencapai materi. Materi itu digunakan juga untuk ibadah. Orang naik haji kalau nggak punya duit gimana caranya? Orang mau berzakat, mau bersedekah dan sebagainya. Ya. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan kita terkungkung hanya ibadah di masjid saja, sholat subuh saja, sholat 5 waktu saja, ya. Bersedekah, zakat dan sebagainya. Luas sekali, sesuai bidang keahlian masing-masing. Kalau kita guru, tingkatkan kualitas kita dalam mengajar, ya itu ibadah. Kalau kita sedang belajar, tingkatkan bagaimana cara kita belajar, ya. Pembelajar yang hebat itu bisa belajar dari mana saja, bukan hanya dari para maha guru, profesor dan sebagainya. Kita belajar bisa dari orang yang paling rendah. Bagaimana dia bisa mempertahankan eksistensi hidupnya terus berjalan. Kalau kami dulu itu di sekolah-sekolah, tidak hanya belajar di sekolah yang sekolah internasional, kita juga datang ke sekolah-sekolah yang gedungnya jelek, gurunya terbatas, bangkunya jelek. Apa yang kita belajar di situ? Bagaimana dia bisa mempertahankan diri itu, bisa eksis bertahun-tahun terus menghasilkan anak-anak yang bisa belajar dengan baik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, Islam ini sangat perhatian kepada kualitas, ya. Jadi yang dimaksudkan tadi orang-orang yang kuat,
Ya, ini kualitasnya tinggi. Jadi kalau orang-orang zaman modern sekarang ini bicara tentang kualitas hidup, ya, kualitas hidup yang tinggi untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan berbagai macam cara. Nah, kita sudah punya tuntunan, ya, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas diri agar umat muslim ini mencapai kejayaan di masa yang akan datang. Harus mampu kita memberi pengaruh kepada pihak-pihak lain dengan kelebihan-kelebihan yang kita perbaiki. Itu adalah orang muslim yang kuat, ya, umat muslim yang kuat. Nah, saya kira demikian saja kajian pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.